Halo halo, Aquarius apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Nggak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun. Kali ini aku mau general reading untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aquarius. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi. Mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian resonate, ada yang tidak resonate. Kalau ada yang positif silakan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kamu. Kalau ada yang negatif, silakan diabaikan atau dijadikan rambu-rambu. Intinya senyamannya kamu ya. Kita lihat ada energi apa untuk Aquarius di pertengahan tahun ini. Oke. Ada Sun, Wheel of Fortune. Wow, Major Arcana. So far bagus ya, energinya ada kegembiraan, ada keberuntungan, segala sesuatunya lancar gitu ya. Jadi kalau kamu ingin melakukan seperti merintis usaha atau ada project atau apapun yang ingin kamu lakukan sudah sejak lama, lakukanlah di pertengahan tahun ini ya, karena kelihatannya akan ada kelancaran dan menyenangkan juga gitu ya. Oke. Aquarius. Ini mirip dengan Pisces. Kalau nggak salah ya. Jadi di awalnya itu sudah positif, tapi kemudian ada sesuatu. Sepertinya ada penilaian ulang gitu ya. Ada judgment, penilaian yang sorry to say mungkin ini agak berkonotasi negatif karena ada Five of Swords juga. Jadi kalau di pekerjaan ya sebagai contoh, ketika perusahaan itu melakukan appraisal, evaluasi gitu ya, mungkin secara keseluruhan atau kamu itu sudah pede bahwa kinerja kamu itu oke. Dan mungkin bagi sebagian Aquarius itu memang sudah ya percaya diri dan memang sudah mengerahkan segala daya upaya gitu ya. Dan perusahaan juga sepertinya maju ya, karena di sini aku melihat ada roda yang berputar. Jadi berkat kinerja kamu, perusahaan itu juga berjalan gitu ya. Apalagi setelah pandemi dan lain-lain, kelihatannya perusahaan ini bisa bergerak maju. Akan tetapi, sepertinya ada persaingan atau juga ada sesuatu yang kalau di Lenormand itu seperti Fox gitu ya. Ada sosok yang tidak suka dan dia itu licik. Berusaha untuk menjatuhkan kamu atau menjelek-jelekan kamu. Sehingga penilaian dari manajemen itu berubah. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi bisa diterapkan di percintaan, di yang lain-lain gitu ya. Intinya tuh yang tadinya kamu baik-baik aja, kemudian ada intervensi atau pengaruh dari orang yang tidak suka sama kamu. Dan di sini aku melihatnya memang ini bisa dibilang ujian ya, atau karma juga. Karena ada judgment, major arcana, dan sebelumnya juga ketiga kartu di sini, major arcana. Ada suatu kejadian yang memang tidak bisa dielakkan gitu ya, tidak bisa dihindari, dan mungkin kamu juga seperti kepleset juga gitu ya, jadi men-trigger, memicu kejadian ini. Dan di sini yang aku lihat, sebenarnya kalau sudah dalam posisi atau situasi seperti ini gitu ya, ya menerima dan menjalani gitu ya pelajaran yang diberikan oleh semesta atau Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya.
Karena memang selain tadi itu ya, karma dan juga intinya tuh segala ujian itu kan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin di sini ilmu ikhlas ya, utamanya seperti itu. Dan juga aku melihat sebenarnya ini akan segera selesai gitu ya. Jadi karena major arkananya itu sudah di depan gitu ya. Jadi ibaratnya tuh yang berat-beratnya itu sudah terlewati. Sehingga di pertengahan tahun ini akan ya bisa dibilang berangsur-angsur berubah ya. Belum sampai membaik tapi ada perubahan. Jadi yang aku rasakan mungkin sebagian dari Aquarius ya, energi yang ketarik di sini, masalahnya itu sudah dari beberapa waktu yang lalu. But no worries gitu ya, karena kan hidup itu berputar ya, seperti roda. Jadi kalau misalkan kamu sedang di atas, akan ada waktunya kamu di bawah. Dan sebaliknya gitu ya, jadi kalau kamu sekarang di bawah, akan ada waktunya di atas. Pertengahan tahun ini, energinya adalah perputaran itu ya. Jadi kalau kamu sedang ada di atas, ada kemungkinan kamu akan berputar ke bawah. Dan kalau kamu sudah di bawah, maka akan naik lagi ke atas. Jadi nggak usah khawatir, anggap saja ini adalah roda kehidupan. Ya memang kalau ngomong gampang gitu ya. Semoga kamu kuat, semoga kamu itu ikhlas, utamanya sih ikhlas ya. Karena aku melihatnya bukan hanya Aquarius sih ya, setiap orang pasti akan mengalami fase seperti ini. Dan di pertengahan tahun adalah gilirannya zodiak Aquarius. Kemudian juga aku melihat kalau kondisi kamu baik-baik aja, maka kamu perlu berhati-hati. Dan begitu juga ya, kalau kamu memberikan penilaian kepada orang, nah kamu harus berhati-hati. Jadi tidak mengambil keputusan atau menilai secara terburu-buru. Karena yang aku lihat ada kemungkinan kesalahan penilaian gitu ya. Jadi bisa terhadap diri kamu atau terhadap orang lain. Energinya artinya selain ikhlas, berhati-hati juga dan lakukanlah semacam cross check gitu ya. Ketika kamu melakukan penilaian, apakah benar? Jadi kalau misalkan kamu sebagai HRD, kamu menilai karyawan itu bagus. Nah, cross check gitu ya, apa benar sudah seperti itu faktanya? Jangan sampai nanti jadi bumerang. Kamu seperti ada apa sih istilahnya tuh ya, KKN ya. Kolusi, nepotisme, apalagi tuh satu lagi lupa aku. Intinya tuh kamu harus berhati-hati dalam melakukan penilaian dalam hal apapun ya. Aku memberikan contoh kalau di pekerjaan seperti itu, di percintaan juga sama gitu ya. Mungkin kalau kamu sudah punya pasangan, di sini akan ada sedikit masalah, ada kesalahpahaman. Jadi mungkin maksudnya pasangan kamu itu A, kamu menerimanya B. Lalu kamu menilai bahwa pasangan kamu itu C, D, E gitu kan. Akhirnya jadi masalah. Dan di sini sih yang aku lihat ya, tidak adanya transparansi, nggak ada yang mau terbuka. Jadi kayak main belakang gitu. Kalau kesel-keselan disimpan di hati, tapi kemudian di belakang tuh ngedumel atau ngejelek-jelekin. Atau kayak paling negatif atau paling jeleknya itu menikam dari belakang gitu ya, jadi backstabber. Nah, hati-hati juga ya di dunia kerja, di persaingan usaha, ada backstabber. Ada yang di depan mungkin baik, tapi dia sebenarnya membawa belati untuk menikam kamu dari belakang. Kemudian juga, ya pada intinya sih ya, kalau sudah ada judgment ya, itu sebenarnya kartu yang cukup perlu diwaspadai ya. Kalau aku sih lebih takut judgment daripada kartu death. Karena kalau judgment ini lebih banyak ke konotasi negatif gitu ya. Yang terjadi itu kebanyakan penilaian ulang yang berubah dari positif ke negatif. Jadi kayak menurun gitu ya. Grafiknya tuh menurun. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice.
Buat Aquarius jangan overthinking ya, karena kan ini secara energi keseluruhan. Dan kalau ada yang negatif itu bisa diantisipasi atau bagaimana cari solusi gitu ya, jangan sampai kejadian yang negatif. Diabaikan juga silakan gitu ya. Yang penting di sini ya, intinya segala sesuatu itu akan berputar, jadi tidak akan seperti itu selamanya. Dan kelihatannya sih udah mendekati selesai gitu ya. Kemalangan atau hal-hal yang kurang enak gitu di awal tahun atau tahun sebelumnya itu akan mulai terurai di pertengahan tahun ini. Ya. Kamu perlu ketentraman ya. Jadi untuk menghadapi masalah seperti ini bukan dengan agresif atau bukan dengan konfrontir atau juga bukan dengan kamu itu menyerah gitu ya. Tapi kamu itu ya mencari kedamaian, mencari ketentraman ya. Aku melihatnya sih di sini sebenarnya kamu bisa enjoy ketika kamu ikhlas. Nah, di sini ya kunci ikhlas itu bukan berarti kamu kayak pasrah gitu ya, sabar gitu. Enggak juga. Sesimpel kamu itu, ya udah deh gitu ya, udah pusing nih mikirin itu. Aku mau ini dulu deh, self care dulu, mau cream bath atau mau refleksi kayak gitu, atau mau layah-leyeh gitu sambil nonton TV atau sambil main dengan hewan peliharaan. Intinya tuh melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu itu rileks. Nah, ketika kamu rileks, dengan sendirinya ya, ketentraman batin itu akan menyelusup. Ya, meskipun nggak yang seketika langsung tentram, tapi dengan seiring waktu gitu ya, dan diusahakan sih sering ya melakukan hal-hal seperti ini, nggak usah lama-lama, mungkin setengah jam, 1 jam setiap harinya. Maka itu akan memperbaiki energi kamu. Ya, jadi intinya sih segala sesuatu yang buruk itu akan segera berakhir. Dunia ini akan terus berputar gitu ya. Jadi kalau kamu sekarang merasa stuck, ingat besok pagi matahari masih terbit di timur. Kemudian kamu itu masih bisa ketemu sama siapapun gitu ya yang ingin kamu temui. Meskipun itu secara online gitu ya, atau kamu sekedar chatting, sekedar say hi gitu ya. Intinya tuh besok masih ada orang yang mau berinteraksi sama kamu. Meskipun orang itu misalnya ya kamu nggak kenal ya, seperti terapis atau juga intinya tuh kalau kamu keluar rumah terus ke supermarket atau hanya ke warung kayak gitu kamu ketemu sama orang ya say hi. Itu adalah suatu contoh bahwa hidup itu nggak hanya saat kamu sekarang nonton reading aku, tapi setelah ini gitu ya kamu mau tiduran, mau tidur beneran, terus besok pagi kamu mau sarapan nasi uduk. Semua itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu akan terus berganti ya, silih berganti. Jadi intinya ya kalau ada reading yang kurang baik, itu perlu disikapi dengan legowo. Artinya ketika kamu besok bangun pagi, nah kamu bisa mengafirmasi yang positif-positif ya untuk kamu itu supaya nggak overthinking kayak gitu. Oke? So demikian reading untuk Aquarius. Semoga membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.